dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Adik-adik semuanya, senang banget hari ini Kak Mary dapat menyapa kembali adik-adik yang ibadah di rumah masing-masing. Adik-adik tahu nggak? Hari ini hari yang sangat spesial loh. Hari ini disebut sebagai Mother's Day. Hari yang dirayakan oleh banyak orang untuk mengenang kasih mama mereka. Bukankah setiap kita punya mama? Tuhan memberikan kita seorang mama yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Nah, hari ini kita akan mengingat kasih mama lewat lagu-lagu yang akan kita nyanyikan dan juga lewat cerita. Khususnya adik-adik, hari ini nanti kita ada panggung boneka di kelas kecil dan ada drama di kelas besar. Di panggung boneka kita akan lihat seorang anak yang biasa saja, tapi tumbuh besar menjadi luar biasa. Ada peran yang luar biasa juga yang membuat anak ini ketika besar dipakai oleh Tuhan. Termasuk juga cerita yang di kelas besar. Adik-adik, Kak Mary minta kita untuk menyaksikan dan mengikuti ibadah dengan baik ya. Ikuti puji-pujiannya dan kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Halo, apa kabar adik-adik? Bagaimana kabar semuanya? Semoga masih tetap sehat dan bersemangat. Sip? Yes! Adik-adik, hari ini kakak bawa apa ini? Nah, alat-alat dapur kan? Alat-alat dapur, alat-alat memasak. Ya, alat-alat memasak ini biasanya ada di dapur. Nah, terus kalau ada di dapur dan digunakan untuk masak, kira-kira siapa ya yang sering pakai ini di rumah? Dan siapa yang paling sering masuk di dapur? Betul, mama kita, ibu kita tiap hari masak buat kita. Tiap hari masak untuk semua anggota keluarga. Kenapa kok pakai hari ini, bawa-bawa ini semua? Karena selain sekolah minggu, hari ini kita juga mau merayakan Hari Mama Sedunia. Biasa kita sebut Happy Mother's Day. Oke, kita akan mulai sekolah minggunya ya. Kak Bimbing taruh dulu ya barang-barangnya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mau mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan saya senang sekali, saya happy karena hari ini saya mau bersukacita memuji Tuhan. Hari ini saya mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita sama-sama nyanyikan ya, happy ya 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 dan hari ini harinya Tuhan. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy
siap menolong kita, siap menuntun kita kemanapun kita berada. Kita mau sama-sama mengucap syukur melalui satu pujian. Terima kasih Bapa. Betul adik-adik, kita bersyukur karena semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur untuk kedua orang tua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kedua orang tua kita adalah wakil Allah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menjaga kita, untuk menolong kita dalam kehidupan kita setiap hari. Mereka yang mendidik kita untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Seperti perintah Allah yang kelima dalam 10 hukum Tuhan yang berbunyi, hormatilah orang tuamu. Dan kita juga sedang merayakan Hari Mama Sedunia, kita mau sama-sama katakan dan berjanji dalam hati kita mau menghormati orang tua kita supaya lanjut usia kita. Kita nyanyikan ya satu pujian yang indah yang mengingatkan kita harus terus menghormati orang tua kita.
seperti firman Tuhan dalam hukum kelima tadi, hormatilah orang tuamu. Adik-adik pasti mau melakukannya ya dengan sungguh-sungguh di rumah. Tapi biarlah firman Tuhan juga terus tertanam di dalam diri kita. Sebentar lagi kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu yang mengajarkan kepada kita untuk terus mengingat firman Tuhan dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan boleh terus bertumbuh dan berbuah. Yang artinya bahwa firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kita, juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita nyanyikan sama-sama, firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Masuklah dalam hati kami dan tolonglah kami supaya kami punya telinga yang mau mendengar, hati yang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sudah hari Minggu lagi nih. Ntar masak. Tiap hari masak, tiap hari ngerjain dapur, di kamar mandi, tapi dinikmati aja lah. Goreng telur yang praktis-praktis saja. Yang penting lo belum panas. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Aduh, maaf. Selamat pagi. Sip. Masak yang praktis, telur saja. Selesai. Ya, cuci piring lagi. Ini mana sih anak-anak ini? Nggak ada yang mau bantu. Habis makan tinggal taruh. Sudah jam berapa ya nih? Kok sudah siang ya? Ya ampun. Kok cepet temen ya jam ini? Putri! Mana ini? Aduh. Mana cucian belum dimasak ke mesin? Put, mau online ini loh, apa ibadah? Sebentar. Jam 9 ini. Bentar. Cucian belum dimasukkan ke mesin. Kok belum bangun-bangun anak-anak ini? Sudah siang, sudah mau jam 8. Putri! Jam berapa nih gak bangun-bangun? Put, bangun. 5 menit. Sekolah minggu ini 5 menit. Sudah siang, weh. 5 menit. Put, 5 menit. Nunggu lo ya, Bunda. Duh, sebel deh aku ini. Apa-apa salah. Main HP salah, main laptop salah, nonton TV salah.
Dibantuin salah, nggak dibantuin juga salah. Maunya apa sih mama ini? Putri, kenapa sih? Kok dari tadi aku lihat mukanya cemberut aja? Sini dulu. Sini. Iya nih, aku lagi kesel sama mamaku. Jangan gitu dong. Itu kan mamamu. Oh iya, lagian ya, tanggal 10 besok itu kan kita mau ngerayain Mother's Day. Kamu udah siapin surprise belum buat mamamu? Kayak janji kita kemarin. Oh iya ya, hampir aja aku lupa. Tapi kamu lebih enak sih, Mi, daripada aku. Mama kamu gak kayak mamaku. Loh, kok gitu? Emangnya kenapa? Gini loh, Meng. Kan wajar ya kan kita anak zaman sekarang main HP terus. Apalagi TikTokan, Instagraman. Kok malah aku dimarahin. Katanya jangan main HP terus lah, apalah. Kalau dilihat-lihat, mamaku juga sering tuh main HP. Apalagi mamaku kan jualan online. Kayak jualan telur, sayur, tahu, dan lain-lain. Sama sih, aku juga kadang kesel sama mamaku. Tiap hari ngomel terus, minta disuruh inilah, itulah. Mendingan sekolah ya. Iya. Tapi kita jadi nggak bikin surprise-nya? Jadilah. Walaupun mereka suka ngomel, tapi mereka adalah mama yang terbaik untuk kita. Tunggu deh. Aku jadi bingung. Aku mau ngasih surprise apa? Kamu kepikiran nggak? Halo, selamat pagi adik-adik. Happy Mother's Day. Kenapa sih hari ini kita memperingati Hari Mama? Tujuannya adalah supaya kita bersyukur kepada Tuhan untuk mama yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Tapi Bu Elina mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah bersyukur untuk mamanya? Atau jangan-jangan ada yang merasa seperti Putri dan Meme tadi, yang merasa kesal, yang merasa bosan dengan mama yang ngomel, mama yang nasehatin, yang marah-marah. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang peran mama dalam hidup kita, bagaimana Tuhan memakai mereka untuk membimbing kita. Nah, adik-adik, kalian pernah dengar tidak dengan istilah supermam? Bukan superman ya, supermam. Mama yang super, mama yang hebat. Kira-kira seperti apa sih supermam itu? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Wah, pasti mama-mama yang sekarang sedang mendampingi anak-anak beribadah online sedang senyum-senyum ya. Karena semua pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan yang setiap hari dilakukan oleh para mamah yang super, mamah yang hebat. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa menurut firman Tuhan, supermam atau mama yang super itu bukan cuma mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tadi. Tidak hanya itu, tetapi supermam itu adalah mama yang memperkenalkan anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah di Alkitab ada contoh yang betul-betul kita bisa belajar mama yang supermam? Oke, kalau begitu kita akan saksikan video berikut ini. Beberapa tahun setelah umat Allah berada di Mesir, bangkitlah seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Orang Mesir menyebutnya Firaun. Orang Israel menjadi budak di Mesir.
Mereka disuruh bekerja dengan sangat keras. Hidup mereka menderita sekali. Suatu hari, Firaun merasa bahwa orang Israel itu terlalu banyak dan terlalu kuat, sehingga dia memikirkan hal yang buruk untuk dilakukan. Dia memerintahkan kepada hamba-hambanya, setiap kali bayi laki-laki Israel dilahirkan, kalian harus melemparkannya ke sungai. Wah, Firaun sangat jahat ya. Suatu hari, seorang wanita Israel yang bernama Yokebed melahirkan bayi laki-laki. Dia memutuskan untuk menyembunyikan bayinya itu. Itu adalah pilihan yang baik, tapi sangat berbahaya untuk Ibu Yokebed. Setelah beberapa saat, Yokebed tidak bisa menyembunyikan bayinya lagi, sehingga terpaksa dia mengambil sebuah keranjang dan memperbaikinya. Kemudian dengan sangat sedih, dia memasukkan bayi yang dikasihinya itu ke dalam keranjang dan menaruh keranjang itu ke sungai. Kakak perempuan bayi itu bernama Miriam. Ia berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan adik kecilnya. Tidak berapa lama, Putri Mesir datang ke sungai untuk mandi dan ia melihat sebuah keranjang. Bawakan keranjang itu kepadaku, perintahnya. Segera pelayannya mengambil keranjang itu. Oh, pasti ini adalah bayi orang Ibrani. Sang putri kemudian memutuskan untuk mengangkat bayi itu sebagai putranya. Lalu ia menamai bayi itu Musa. Miriam memberanikan diri untuk menemui putri dan ia bertanya, "Putri, apakah Anda ingin saya menemukan perawat Ibrani untuk merawat bayi ini?" Ya, terima kasih adik kecil. Miriam segera berlari pulang untuk memberitahukan segala sesuatu kepada ibunya. Pasti Ibu Yokebed merasa senang sekali karena dia bisa bertemu kembali dengan anaknya. Dia bisa merawat anaknya dengan tangannya sendiri, mengajarinya firman Tuhan. Nah, adik-adik, Ibu Yokebed di dalam video yang tadi kita sudah saksikan bersama, dia menyembunyikan Musa. Kalau Musa menangis, mungkin Ibu Yokebed cepat-cepat menggendongnya supaya tentara Firaun tidak mengetahui bahwa Ibu Yokebed menyembunyikan bayinya. Tapi tidak bisa lama ya. Musa lama-lama dia menjadi lebih besar dan mungkin suaranya lebih keras kalau menangis. Adik-adik, Ibu Yokebed disebut sebagai Supermom oleh karena bukan cuma dia menyembunyikan Musa, menyelamatkan Musa, tetapi lebih dari itu. Ibu Yokebed merawat Musa, mengajar Musa tentang Allah. Sehingga Musa, walaupun dia sekarang menjadi anak angkat putri Firaun, dia tetap tahu bahwa dirinya bukan orang Mesir. Dirinya adalah orang Israel. Jadi dia tahu berdoa kepada siapa. Dia tidak berdoa kepada patung dan kepada dewa Mesir. Tapi dia berdoa, dia menyembah kepada Allah Israel.
Kok bisa begitu? Karena Ibu Yokebed selama merawat Musa, dia menggunakan waktu yang singkat itu untuk mengajari Musa tentang firman Tuhan, mengajari Musa tentang berdoa dengan benar kepada Allah yang benar. Dan kita tahu bukan, bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Hebat, Ibu Yokebed seorang supermam. Sekarang pertanyaannya, kan itu di Alkitab. Kalau di zaman modern ada nggak supermam? Ada. Ibu Susana Wesley. Ibu Susana Wesley punya anak 19. Wah, banyak sekali ya. Tapi sayang, yang 9 anaknya ketika masih bayi, mereka meninggal dunia. Tapi 10 anak yang dirawat dengan tangannya sendiri, diajarinya setiap hari belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan Ibu Susana Wesley punya waktu setiap hari untuk berdoa. Dia katakan kepada anaknya yang paling besar, "Nak, jaga adikmu ya. Ditolong, kalau dia minta tolong, jangan berantem ya." Kepada anaknya yang kecil, "Nak, taati kakakmu ya. Mama mau berdoa." Mungkin anaknya tanya, "Mama, kok tiap hari berdoa sih? Berdoa untuk apa sih?" Ibu Susana Wesley setiap hari berdoa mendoakan anaknya satu persatu supaya anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Ibu Susana Wesley supermam. Kalau mamanya anak-anak bagaimana? Mungkin mamanya kalian hari ini mereka bekerja di kantor, mereka bekerja di toko, mereka bekerja menjadi guru, ada yang jadi dokter. Tapi juga ada mama kita yang pekerjaannya di rumah saja, merawat anak-anak, membersihkan rumahnya, memasak dan sebagainya. Itu namanya ibu rumah tangga. Tapi anak-anak, semua mama, mau yang bekerja di kantor ataupun bekerja di rumah, mereka mama yang keren, mereka mama yang hebat, mereka jagoan. Kenapa dibilang mama yang hebat? Kenapa dibilang mama yang keren? Bukan karena mereka itu punya uang yang banyak, bukan karena mereka kerja di kantor yang terkenal, bukan. Mereka keren, mereka hebat oleh karena tugas yang mereka terima dari Tuhan adalah mereka menjadi mama yang membimbing anak-anak untuk kenal Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita bilang sama diri kita sendiri yuk. Mamahku adalah supermam. Bisa? Sama-sama ya. Mamahku adalah supermam. Mamaku super. Mamanya anak-anak semuanya hebat dan super keren. Kenapa? Karena mereka membimbing kalian semua untuk kenal Tuhan Yesus. Dan hari ini kalian bisa kenal Tuhan Yesus, bisa beribadah bersama-sama seperti hari ini yang kita lakukan bersama-sama. Nah, tapi mungkin kita berpikir gini, tapi mamaku suka marah, mamaku suka ngomel, Bu. Mamaku kalau nasihati terus-terus dari pagi sampai siang diulang-ulang. Aku kesel, aku jengkel. Ada yang gitu? Nah, anak-anak, waktu mama melakukan semua itu adalah bukti kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Mama kita tidak ingin anaknya melakukan hal yang semau diri kita sendiri. Mama tidak mau anak-anaknya berbuat sekehendak sendiri. Yang mama mau kita melakukan hal yang seperti
seperti Tuhan ingin. Mama kita kepengen kita menjadi anak-anak yang taat. Kalau anak-anak yang taat kepada Tuhan, pasti anak-anak juga akan taat kepada mama. Jadi nanti kalau selesai sekolah minggu online ini, kalian datang sama mama. Kalian peluk mama, lalu kalian cium pipinya. Kalian katakan, "Mama, engkau super mom. Engkau hebat buat saya." Nah, ayat hafalan kita hari ini yaitu dari Efesus pasal 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah perintah Tuhan buat semua anak. Berapapun usia kalian, apapun prestasi kalian, berapapun nilai kalian di sekolah yang tinggi-tinggi, dan apapun kehebatan kalian, firman Tuhan mengatakan kepada kita semua anak-anak, taatilah orang tuamu. Ketika mereka menasehati, anak yang taat akan mendengarkan. Ketika mama ngomel, anak yang taat, dia tidak bantah, dia tidak mendebat, dia tidak ngajak berantem mamanya. Ya, anak yang hebat, anak yang taat, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena memang harus demikian. Itu perintah dari Tuhan. Di dalam ketaatan ada sikap menghargai, di dalam ketaatan ada sikap menghormati mama kita. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Siap hari ini melakukan firman Tuhan, taat kepada mama, tapi bukan hari ini aja ya. Setiap hari, bahkan sampai kita dewasa nanti, hormati, taati mama. Mama super membuat kita, karena mereka punya tugas yang mulia dari Tuhan. Oke, kita akan berdoa menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, bagaimana para ibu menjadi supermam di dalam Alkitab, ibu supermam di dalam kehidupan zaman sekarang. Dan kami juga tahu bahwa mama kami adalah supermam juga buat kami. Karena itu Tuhan, berilah kepada kami hati yang mau taat kepada mereka, mau bersyukur kepada Tuhan untuk mama yang sudah membimbing kami, mengarahkan hidup kami. Tolong kami Tuhan, karena sering kali kami tidak taat kepada mereka. Tolong kami Roh Kudus Tuhan memampukan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk para mama, Happy Mother's Day. Tidak mudah memang menjadi seorang ibu. Ada begitu banyak kesibukan, tapi kita juga harus memikirkan anak-anak. Mungkin ada yang merasa sudah letih di dalam membimbing anak-anak. Mari sekali lagi di hari mama ini, setiap mama kembali lagi mengingat anugerah Tuhan untuk hak istimewa yang Tuhan beri kepada kita. Mari mengandalkan Tuhan setiap hari, boleh menjadi mama yang super buat anak-anak, terlebih bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan lelah untuk terus bertumbuh, jadi wanita Kristen, jadi mama yang menjadi berkat buat keluarga kita. Amin. Selamat Hari Mama. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Yuk,
Siapkan celengan yang sudah dibuat, kita akan memberi persembahan, kita nyanyikan lagu Bapakku yang Baik. Sudah memberikan persembahan, sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam doa. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena saat ini Tuhan juga memberikan kesempatan buat kami untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa yang paling kamu inginkan dari Mama? Mami sayang aku ingin selalu bersama Bunda. Tidak suka marah-marah. Mama sehat selalu, terus Mama kuat, bisa nemenin aku kemana-mana. Kegiatan apa yang paling kamu ingin lakukan bersama Mama? Sama Mami, aku senang memasak dengan Bunda. Berenang dan bersepeda. Belajar bareng, tidur bareng, kemana-mana bareng, bersama selalu. Jika besar nanti, apa yang akan kamu lakukan buat Mama? Masak buat Mami. Waktu besar aku ingin memasak untuk Bunda. Kain HP. Aku pengen Mama bahagia, aku akan buat Mama bahagia dengan apa yang aku punya. Apa yang paling kamu sukai dari Mama? Mami pandai menjahit. Baik hati. Kalau Mama tersenyum, kalau misalnya Mama beliin es krim atau beliin makanan, minuman enak, nah itu aku suka. Momen apa yang paling menyenangkan saat jadi Mama? Momen yang paling menyenangkan saat saya menjadi seorang mama adalah ketika hamil dan ketika boleh mengasuh anak-anak dari kecil hingga mereka saat ini menjadi agak besar. Yang paling menyenangkan jadi seorang mama itu hidup Mama nggak pernah sepi. Tiap hari selalu ada kejutan dari kalian. Saat Vanessa lahir, kemudian dibawa ke saya menyentuh pipinya yang hangat. Itu paling membahagiakan. Apa yang paling ngangenin dari anak-anak? Momen yang paling mengangenin dari anak-anak itu adalah ketika mereka rewel dan ketika mereka manja. Karena ketika mereka besar, mereka tidak akan bermanja-manja lagi. Yang paling ngangenin dari kalian itu semua. Tingkah kalian, kelucuan kalian, sampai kenakalan kalian. Semuanya tuh nggak lengkap kalau nggak ada kalian. Pada waktu dipeluk dan dicium, itu paling ngangenin. Harapan apa yang Mama miliki untuk anak-anak? Harapan yang saya miliki untuk anak-anak agar mereka boleh menikmati masa anak-anak mereka dengan baik, melewati setiap tahapan dengan baik dengan pendampingan orang tuanya. Harapan Mama untuk kalian,
kalian bisa tumbuh dengan sehat, kemudian juga sayang dengan keluarga, dan juga yang terlebih penting adalah cinta Tuhan. Saya berharap anak-anak itu melakukan sesuatu bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tetapi karena mengasihi mama. Pada saat mereka dewasa, apa yang mama inginkan dari anak-anak? Yang saya inginkan dari anak-anak saat mereka dewasa nanti, mereka boleh menjadi satu pribadi yang tangguh, yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, menjadi orang yang berguna. Keinginan mama kalau kalian sudah dewasa nanti, selalu beriman pada Tuhan. Karena papa mama nggak bisa selamanya ada di samping kalian. Mungkin pada waktu kalian harus sekolah, keluar kota, atau keluar negeri mungkin. Nggak mungkin papa mama ikut kan? Siapa yang akan membantu kalian kalau kalian mengalami masalah? Tuhan. Tuhan akan selalu ada di samping kalian. Mama ingin anak-anak bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, memiliki empati kepada orang-orang yang membutuhkan, memiliki kasih pada mereka dan suka berbagi. Adik-adik, Kak Mary senang sekali mendengar komentar kalian tentang mama. Banyak yang ketika mengucapkannya, apa yang mereka rasakan dari mama itu adalah hal-hal yang luar biasa ya. Dan mungkin juga ketika mama-mama mendengarnya menjadi terharu ya. Dan senang juga melihat anak-anaknya bisa merasakan kasih mama. Nah adik-adik, sekarang kita akan buat aktivitas. Ada yang untuk kelas kecil dan ada yang untuk kelas besar. Tapi dua-duanya sama, mencari sesuatu. Yang kelas kecil akan mencari dari gambar-gambar yang ada tentang alat-alat masak. Ini yang biasa dipegang sama mama-mama kan. Ayo adik-adik yang kelas kecil cari mana alat-alat masak yang paling sering mama pakai ya. Kalau yang kelas besar nanti carilah dari benda-benda yang ada itu 5 benda yang kamu rasa mama paling sering pegang, yang mama paling suka gitu ya. Nah silakan mencari. Kalau sudah menemukannya, sebanyak berapa yang kalian temukan, datang ke tempat mama, peluk mamamu dan cium sebanyak berapa kali gitu ya. Kalau temukan benda itu 5 benda, ciumlah mamamu 5 kali. Sambil mengatakan, terima kasih saya punya mama seperti mama dan saya sayang mama. Itu ya. Itu menjadi aktivitas yang mengingatkan kita akan kasih mama dan juga aktivitas yang membuat kita ingat apa sih yang menjadi hal-hal yang disukai sama mama-mama kita. Silakan mencoba dan melakukannya ya. Ingat, peluk mama, cium mama dan katakan I love you mom. Tuhan memberkati kita. Wow, adik-adik, keren ya tadi cerita-ceritanya. Kita sudah mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa tentang peran mama dan juga anak-anak yang mau tetap belajar mengasihi mama-mama. Kak Mary ulang sekali lagi untuk setiap anak-anak, ingat yang ada di Efesus 6 ayat 1. Kita sama-sama bacakan sekali lagi Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sambil coba menghafalkannya ya. 2, 3, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting
seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tuhan kasih perintah, Tuhan juga kasih janji. Anak-anak yang mengasihi, menghormati orang tua, Tuhan berikan apa? Hidup yang bahagia dan panjang umur di bumi. Dan juga sekarang untuk para mama. Para mama, Kak Mary ingin bacakan untuk ayat yang ada di Amsal 29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ayo mama-mama, kita ketika anak masih kecil, kita didik mereka di dalam Tuhan. Dan pada saat mereka besar, itu mendatangkan sukacita dan ketentraman yang Tuhan berikan untuk kita. Sekali lagi, Happy Mother's Day. Dan bagi adik-adik, tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Jangan lupa, minggu depan tetap ada sekolah minggu dan kakak-kakak yang akan melayani adik-adik semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.